Selama lebih dari 1 abad, foto-foto dan kisah para bintang pertunjukan sirkus ini tersimpan di arsip tua, koran usang, dan koleksi yang hampir terlupakan. Mereka bukan tokoh fiksi, melainkan orang-orang nyata yang hidup di masa ketika perbedaan fisik sering dijadikan hiburan. Sebagian berhasil meraih ketenaran dan kekayaan, tetapi banyak pula yang mengalami eksploitasi, penelantaran, bahkan kehilangan kebebasan mereka. Di balik sorotan lampu, poster berwarna, dan antrean penonton, tersembunyi cerita tentang perjuangan, kesedihan, serta ketabahan luar biasa. Salah satu di antara mereka bahkan memiliki kehidupan yang begitu kelam hingga keluarganya sendiri diduga merencanakan kematiannya. Ini adalah sisi lain sejarah yang jarang diceritakan. Pada tahun 1857, penonton di London terpukau oleh penampilan Julia Pastrana, seorang penyanyi dan penari berbakat asal Meksiko yang mampu berbahasa Spanyol, Inggris, dan Prancis. Ia mengidap hipertrikosis terminalis dan hiperplasia gingiva, kondisi langka yang membuat tubuhnya ditumbuhi rambut lebat serta mengubah bentuk wajahnya. Meski memiliki kemampuan seni yang luar biasa, promotor lebih sering menampilkan dirinya sebagai wanita beruang untuk menarik perhatian publik. Setelah meninggal pada 1860 di Moskow, jasad Julia dan bayinya diawetkan serta dipamerkan selama lebih dari 150 tahun. Baru pada 2013, jenazahnya dipulangkan ke Sinaloa, Meksiko dan dimakamkan dengan layak, mengakhiri perjalanan panjang yang penuh eksploitasi. Pada 29 November 1992, Grady Stiles Jr. tewas ditembak di trailer tempat tinggalnya di Gibsonton, Florida. Pembunuhan itu dilakukan oleh seorang pembunuh bayaran yang dibayar sekitar 7,5 juta rupiah atas perintah istrinya, Teresa Stiles. Lahir pada 1937 dengan ektrodaktili, kelainan genetik langka yang membuat tangan dan kakinya menyerupai capit lobster, Grady menjadi atraksi sirkus sejak kecil. Meski terkenal sebagai lobster boy, hidupnya dipenuhi kontroversi. Pada 1978, ia membunuh calon menantu laki-lakinya dan hanya dijatuhi masa percobaan. Bertahun-tahun kemudian, konflik keluarga yang berkepanjangan berujung pada kematiannya yang tragis dan menggemparkan publik. Josephine Myrtle Corbin lahir di Tennessee pada tahun 1868 dengan kondisi langka bernama dipigus, kelainan bawaan yang membuatnya memiliki 4 kaki akibat perkembangan panggul ganda. 2 kaki bagian dalamnya terbentuk sempurna tetapi tidak cukup kuat untuk menopang tubuhnya. Memasuki dunia pertunjukan pada usia 13 tahun, Josephine segera menjadi salah satu atraksi paling terkenal di Amerika dan menghasilkan sekitar 80 juta rupiah per minggu jika disetarakan dengan nilai saat ini. Berbeda dengan banyak bintang pertunjukan lain, ia berhasil membangun kehidupan keluarga yang stabil. Setelah menikah dengan seorang dokter, ia memiliki 5 anak dan pensiun dari panggung. Hingga kini, foto-foto Josephine tetap menjadi bukti nyata salah satu kondisi medis paling langka dalam sejarah. Francesco Lentini lahir di Rosolini, Sisilia pada tahun 1889 dengan kondisi langka akibat kembar parasit yang membuatnya memiliki 3 kaki, 4 telapak kaki, dan 16 jari kaki. Saat berusia 8 tahun, ia pindah ke Amerika Serikat dan segera memasuki dunia pertunjukan. Berkat latihan bertahun-tahun, Francesco mampu memanfaatkan kaki ketiganya untuk melakukan berbagai atraksi unik, termasuk menendang bola sambil menjaga keseimbangan di atas 2 kaki lainnya. Di balik penampilannya yang tidak biasa, ia dikenal sebagai pribadi ramah yang menguasai 4 bahasa. Menikah dan memiliki 4 anak, Francesco menjalani karier lebih dari 50 tahun, menjadi salah satu bintang sirkus paling dihormati hingga wafat di Florida pada tahun 1966. Pada 11 April 1890, Joseph Merrick ditemukan meninggal di kamarnya di Rumah Sakit London pada usia 27 tahun. Ia diduga mengalami sesak napas setelah mencoba tidur telentang, sesuatu yang sulit dilakukan karena ukuran kepalanya yang mencapai sekitar 91 cm dengan berat hampir 5,5 kg. Lahir di Leicester pada 1862, Merrick mengidap kelainan langka yang kini diyakini sebagai sindrom Proteus, menyebabkan pertumbuhan tulang dan jaringan tubuh yang tidak normal. Setelah bertahun-tahun dipamerkan sebagai manusia gajah, ia akhirnya mendapat perlindungan dari Dr. Frederick Treves.
Di rumah sakit, Merrick menikmati persahabatan, membuat miniatur bangunan dari kardus, dan untuk pertama kalinya merasakan hidup dengan martabat serta penghormatan sebagai manusia. Daisy dan Violet Hilton lahir di Brighton, Inggris pada tahun 1907 dengan kondisi kembar siam yang menyatu di bagian pinggul. Sejak bayi, mereka diperlakukan sebagai objek pertunjukan setelah dijual oleh ibu kandung mereka kepada seorang bidan bernama Mary Hilton. Selama bertahun-tahun, seluruh penghasilan mereka dikuasai oleh pengasuh yang mengendalikan setiap aspek kehidupan mereka. Pada era 1920, keduanya menjadi bintang vaudeville di Amerika dan tampil dalam film kultus Freaks 1932. Setelah memenangkan gugatan kebebasan pada 1931, mereka mencoba membangun hidup mandiri. Namun ketenaran memudar dan pada 1969 mereka ditemukan meninggal di apartemen mereka di Charlotte. Tragisnya keberadaan mereka baru disadari setelah tidak masuk kerja di toko kelontong tempat mereka bekerja. Chang dan Eng Bangker lahir di Thailand pada tahun 1811 dengan tubuh yang menyatu di bagian dada melalui jaringan sepanjang sekitar 13 cm dan berbagi sebagian organ hati. Dibawa ke Amerika Serikat pada 1829, mereka menjadi terkenal sebagai atraksi pertunjukan dan menginspirasi lahirnya istilah kembar siam. Setelah memperoleh kebebasan finansial, keduanya menetap di Carolina Utara, membeli tanah, dan menikahi dua saudari, Adelaide serta Sarah Yates. Mereka menjalani kehidupan unik dengan bergantian tinggal di dua rumah dan membesarkan 21 anak. Pada 1874, Chang meninggal lebih dahulu, sementara Eng bertahan beberapa jam sebelum ikut wafat. Ironisnya, hasil otopsi menunjukkan mereka sebenarnya dapat dipisahkan melalui operasi yang relatif aman, tetapi kesempatan itu tidak pernah dicoba sepanjang hidup mereka. Stefan Bibrowski yang dikenal sebagai Lionel si pria berwajah singa lahir di Polandia pada tahun 1891 dengan hipertrikosis universalis, kelainan langka yang menyebabkan seluruh tubuhnya ditumbuhi rambut lebat. Rambut di sekitar kepalanya tumbuh hingga sekitar 15 cm, menciptakan penampilan yang menyerupai surai singa. Sejak kecil ia dibawa ke dunia pertunjukan dan akhirnya menjadi bintang terkenal di sirkus Amerika. Namun, di balik citra manusia buas yang dipromosikan, Stefan adalah sosok cerdas yang menguasai 5 bahasa dan gemar berdiskusi tentang berbagai topik. Kemampuannya berbicara dan berinteraksi membuat penonton kagum, membuktikan bahwa dirinya jauh lebih dari sekadar atraksi. Ia pensiun pada 1920 dan meninggal di Jerman pada usia 40 tahun. Slidzy yang diyakini lahir dengan nama Simon Matz sekitar tahun 1890 di New York, mengidap mikrosefali, kelainan langka yang menyebabkan ukuran kepala dan perkembangan otaknya lebih kecil dari rata-rata. Meski kemampuan intelektualnya terbatas, ia dikenal memiliki kepribadian hangat, ramah, dan mudah bergaul. Dunia pertunjukan menjadikannya atraksi dengan berbagai cerita fiktif untuk menarik penonton, mulai dari manusia purba hingga keturunan bangsa Aztec. Popularitasnya meningkat setelah tampil dalam film Freaks pada 1932. Di balik eksploitasi yang dialaminya, Slidzy tetap dikenal sebagai sosok ceria yang disayangi rekan-rekannya. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya menghibur penonton hingga wafat di Los Angeles pada tahun 1971, meninggalkan kisah yang masih dikenang hingga kini. Prince Randian lahir di British Guiana, kini Guyana pada tahun 1871 dengan sindrom tetra amelia, kondisi langka yang membuatnya terlahir tanpa lengan dan kaki. Meski memiliki keterbatasan fisik yang ekstrim, ia mengembangkan kemampuan luar biasa untuk menjalani hidup secara mandiri. Dengan memanfaatkan mulut, gigi, dan dagunya, Randian dapat menulis, melukis, bercukur, bahkan menggulung, serta menyalakan rokok sendiri. Kemampuannya ini membuat penonton sirkus terpukau selama lebih dari 40 tahun kariernya di Amerika Serikat. Fasih dalam 4 bahasa dan dikenal cerdas dalam mengatur pertunjukannya sendiri, Randian membuktikan bahwa keteguhan dan kecerdikan jauh lebih mengesankan daripada kondisi fisiknya. Ia wafat pada 1952 dalam usia 80 tahun.
Pada tahun 1835, seorang pengusaha muda bernama P.T. Barnum meraih perhatian publik melalui Joyce Head, perempuan kulit hitam lanjut usia yang buta dan lumpuh. Barnum mengklaim bahwa Joyce berusia 161 tahun dan pernah menjadi pengasuh masa kecil Presiden Amerika, George Washington. Dengan membayar hak pertunjukan eksklusif senilai sekitar 16 juta, ia membawanya berkeliling berbagai kota dan menarik ribuan penonton dengan tiket sekitar Rp4.000 per orang. Setelah Joyce meninggal pada 1836, Barnum bahkan menjual tiket untuk otopsi publik yang dihadiri sekitar 1.500 orang. Ketika terbukti usia Joyce hanya sekitar 80 tahun, Barnum justru memanfaatkan kontroversi tersebut untuk menciptakan sensasi baru, sebuah strategi yang kemudian mengubah dunia hiburan modern. Sekitar tahun 1914, di sebuah perkebunan tembakau dekat Truffaut, Virginia, dua bersaudara bernama George dan Willie Muse mengalami peristiwa yang mengubah hidup mereka selamanya. Keduanya lahir dengan albinisme, kondisi genetik langka yang membuat kulit mereka sangat pucat dan rambut mereka berwarna putih. Seorang promotor sirkus bernama James Elton membujuk mereka untuk ikut tampil dengan janji manis, tetapi mereka justru terpisah dari keluarga selama 13 tahun. Demi menarik penonton, mereka dipromosikan dengan berbagai identitas fiktif, mulai dari kanibal misterius hingga utusan dari Mars. Selama bertahun-tahun mereka bekerja tanpa upah layak dan bahkan dibohongi bahwa ibu mereka telah meninggal, padahal kenyataannya masih hidup dan terus mencari mereka. Pada Januari 1844, Charles Sherwood Stratton, bocah berusia 5 tahun asal Connecticut, tampil di hadapan Ratu Victoria di Istana Buckingham. Dengan tinggi hanya sekitar 64 cm dan berat 6,8 kg, ia memukau keluarga kerajaan melalui tarian, nyanyian, serta peniruan tokoh terkenal seperti Napoleon Bonaparte. Bakat alaminya menarik perhatian Barnum yang kemudian menjadikannya bintang internasional dengan nama panggung Jenderal Tom Thumb. Seiring bertambah usia, tingginya mencapai sekitar 102 cm. Ia melakukan tur ke berbagai negara Eropa, bertemu para bangsawan, dan menjadi salah satu selebritas terbesar abad ke-19. Pernikahannya dengan Lavinia Warren bahkan menjadi peristiwa media yang menghebohkan. Saat meninggal pada 1883 di usia 45 tahun, Stratton telah meraih ketenaran dan kekayaan yang jarang dicapai seniman pada zamannya. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menikmati kisah-kisah yang menakjubkan seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan nyalakan notifikasi.